rumput laut itu, nih saya kasih resep buat glowing, biar anu juga ini. Kemudian juga kalau ada luka-luka, maaf kayak borok apa itu namanya? Gitu-gitulah, koreng apa gitu tuh. Jadi caranya begini. Jadi gini Bapak sekalian. Jadi tubuh kita itu sebenarnya sudah Allah berikan sinyal-sinyal, ya, tanda-tanda kalau dia ada masalah. Nah, sinyal-sinyal itu berupa keluhan misalkan. Itu keluhan-keluhan itu tergantung dari bagaimana penyakit itu sendiri, ya. Misalkan nih ada orang ada namanya istilahnya misalkan adrenal fatigue. Adrenal fatigue itu keletihan atau kelelahan adrenal. Jadi dia makan, habis makan lemas, itu biasanya adrenal fatigue. Dan biasanya sumber asalnya itu atau muara dari awal penyakit-penyakit dan keluhan tadi itu adalah namanya insulin resisten. Insulin resisten itu apa? Gimana jelasinnya? Pankreasnya kan menghasilkan insulin. Nah, pankreasnya sudah soak, gitulah. Paham ya? Itu insulin resisten. Gara-gara apa itu? Atau akibat paling bukan akibat, penyebab utama dari berbagai macam penyebab itu apa? Nah, salah satu penyebab utamanya itu adalah kelebihan atau terlalu banyaknya beban dari gula-gula olahan. Makanya ketika Bapak tadi menyampaikan beliau sudah mulai stop nasi, ya, nggak makan nasi segala macam, ya itu satu sisi bagus. Kenapa? Karena nasi yang kita makan sekarang itu adalah nasi-nasi yang sudah banyak kehilangan mineral, ya. Tapi ada tapinya jadi, sehingga wajar berat badan beliau turun, wajar, ya, karena memang nggak banyak karbohidrat masuk. Nah, pilihannya atau beberapa pilihan yang saya berikan pada Bapak katakanlah untuk tetap lebih fit, sekarang sudah enak tuh, adalah Anda tetap mengkonsumsi karbohidrat, ya, tetap mengkonsumsi karbohidrat, tapi karbohidrat yang didapatkan dari sumber-sumber yang masih tinggi serat. Contohnya misalkan umbi-umbian, ya, kentang boleh sama kulit-kulitnya. Makan kentang sama kulit-kulit yang dicuci bersih gitu kan. Kemudian ubi jalar, ubi cilembu, ya, atau ubi singkong, ya, itu juga bisa sumber karbohidratnya. Itu supaya berat badannya maintain, nggak turun terus. Itu yang saya ketahui. Yang kedua apa? Insulin resisten ini kalau mau kita bantu dia recovery, ya, adalah salah satunya adalah dengan Anda latihan beban. Latihan beban, ya. Berarti saya harus nge-gym, nggak perlu, di rumah juga bisa. Pakai botol air mineral juga bisa. Anda kuatkan otot-otot Anda sehingga nanti otot itu kan di umur 40 tahun ke atas sudah mulai mengkisut, ya. Jadi untuk orang-orang yang punya masalah-masalah insulin resisten itu salah satu olahraga terbaik adalah olahraga atau latihan beban. Contohnya apa? Squat tahu ya, plank, push up, ya. Atau kalau mau pakai beban ya ambil air mineral yang 600 ml itu, ya, atau yang 1,5 liter. Itu Anda begini-begini, Anda begini-begini, atau begini-begini, tapi 50 kali. Pegel dia, ya kan? Nah, pegel itu yang kita cari. Ya, kalau dia pegel maka dia akan ngebentuk ototnya. Nah, otot ini nanti yang akan pelan-pelan dia akan memperbaiki soaknya pankreas tadi itu, pelan-pelan. Ya, seperti itu ya, paham ya Pak ya, mudah-mudahan. Jadi kalau bahasa keseimbangannya, ya tambahkan sedikit karbohidrat aja. Ya, protein udah bener. Sebenarnya kalau yang saya baca dari beberapa tulisan para ilmuwan tentang telur itu, mereka mengatakan karena telur itu nggak ada batasan makanannya, asal apa dipakai, asal dipakai, maksudnya dipakai buat latihan, ya. Jadi kalau misalkan mau bikin sendiri mungkin barbelnya kan 2 kilo, 3 kilo, 5 kilo itu udah cukup banget, masya Allah. Ibu-ibu juga sama, latihan beban, ya.
Kalau bisa tiap, berarti kalau masuk nggak misalkan nyapu ngepel nggak? Nggak masuk. Nggak masuk latihan beban itu nikmat kehidupan bukan beban kehidupan kalau itu. Gitu ya Pak ya. Ya lanjutkan saja dan rutinkan juga mungkin dengan puasanya ya, puasa sunnahnya atau mungkin berbekamnya setiap bulan sekali, itu insya Allah akan menjaga tubuh kita ya, seperti itu. Dan tadi beberapa rimpang yang saya sampaikan tadi juga bisa Anda pakai insya Allah. Apakah punya penyakit GERD, ya, asam lambung lah gitu ya, boleh konsumsi jahe, air kelapa, madu, boleh lah, boleh, nggak apa-apa, asal minumnya dalam kondisi perutnya udah ada isi, jangan kosongan ya. Ini kaidah ini pun udah lama saya ajarkan ya, mungkin saya ulang lagi di sini, bahwa sebenarnya ada orang yang tubuhnya itu kelebihan asam lambung ya, dan juga ada yang namanya kekurangan asam lambung. Nah, kalau orang yang kekurangan asam lambung ya, itu kita sebut hipo ya. Orang yang hipo, semuanya hipo. Tandanya orang hipo apa? Tandanya orang hipo itu tensinya rendah ya, apalagi gula darahnya rendah, asam lambungnya rendah, tiroidnya rendah, semua rendah, tapi dia damai sejahtera hidup kehipoannya. Paham gini maksudnya? Maksudnya begini, dia tensinya 90-70 tapi kerja antang-antang aja. Dan kalau sudah hipo, jangan maksa naikin hiponya, karena itu sudah takdir ya, itu ilmunya. Jadi jangan wah tensi saya tuh dari dulu, ada kan kalimat gitu kan, dari dulu tuh tensi saya nggak pernah normalmu segitu, jangan dipaksa naik ya. Kalau sudah normal sangat 100/70, biarin aja. Normalnya 90/70, biarin aja. Oke? Dan dia tetap bertenaga dengan itu. Nah, mekanisme kompensasi yang Allah berikan atau Allah ciptakan di situ, biasanya orang hipo itu bawaannya nggak boleh kosong perutnya, maka dia akan sering lapar dan harus banyak makan. Nah, di sini jebakan setannya ya, dia makannya banyak, nggak bener, banyak gulanya, akhirnya berat badannya naik, gula darahnya naik, padahal aslinya dia gula darahnya rendah. Itu jebakannya. Jadi kalau orang hipo itu solusinya apa? Perbanyak makan tapi sedikit, sering-sering makan tapi sedikit. Nah, itu caranya supaya lambungnya terisi terus. Nah, itu orang hipo. Nanti kalau dia dicek gula darahnya tidak normal kayak orang biasa, kan gula darah normal tuh dia angka ya 80-an lah ya, maksudnya saya ya, dia tidak terlalu tinggi, jadi hipo terus, bawaannya pengen ada makanan masuk terus gitu loh ya. Nah, orang hipo hiduplah sebagai hipo, jangan maksa menjadi normal ya. Jadi kalau sebenarnya kalau dia kena asam lambung, obatnya apa sebenarnya? Jangan minum obat menurunkan asam lambung, lah dia sudah hipo. Maksudnya ya, kalau dia sudah hipo jangan diturunkan lagi. Caranya gimana? Stabilkan hiponya dengan cara apa? Makan yang rutin, lebih sering tapi sedikit, itu caranya ya. Karena Allah menciptakan itu seperti itu. Jadi ada orang yang satu kali makan pagi cukup sampai besok malam, sampai malamnya, tapi ada orang nggak kuat. Nah, itu yang nggak kuat itu hipo dalam kaidah ini ya. Apakah kalau punya darah rendah boleh mengkonsumsi kunyit? Hipo kan ini kan, boleh nggak konsumsi kunyit? Ah, boleh lah. Kunyit kan bisa dropin tekanan darah. Paham habis ini? Jadi kalau misalkan dia supaya stabil hiponya, jangan yang sifatnya hipo lagi, karena kunyit ini punya efek hipotensif. Maka lebih cocoknya dia apa? Panaskan lambungnya. Maka cocoknya apa? Jahe, serai, gitu ilmunya. Paham ya? Sebaiknya konsumsi karbo itu dipukul berapa kalau Anda butuh? Masih usia pertumbuhan nggak ini? Kalau nggak ada pertumbuhan, nggak usah terlalu banyak makan karbo.
proteinnya aja, karbonya kalau perlu aja. Berarti dokter penganut diet tertentu? Enggak, saya enggak ada penganut diet tertentu, makan aja. Ya, bukan diet ini, kalau perlu makan. Dokter makan nasi enggak? Kalau perlu saya makan, tapi kalau nggak perlu saya nggak makan. Ya, kadang-kadang lebih banyak proteinnya, sayurnya, udah cukup buat saya. Apakah metode makan intermittent fasting dengan pola makan 16-8 itu baik bagi program sehat atau tergantung? Ya. Jadi sebenarnya gini, prinsip makanan atau prinsip makan dalam yang saya pelajarin ya, itu ya tadi, makan itu kapan? Bukan 3 kali sehari, bukan 4 kali sehari, bukan 5. Makan kalau perlu. Kalau kita butuh makan. Maka tidak ada kitabnya dalam Anda baca, sebenarnya di teori kesehatan manapun bahwa makan itu 3 kali sehari itu nggak ada. Makan kalau perlu. Yang dimakan apa? Sesuaikan dengan tubuh kita. Terus kalau Anda misalkan, saya sudah terlalu banyak makan, misalkan kita sudah terlalu banyak, cara yang mengurangi makan gimana? Ya puasa. Nah, karena di dunia barat mereka tidak kenal istilah puasa, maka muncullah istilah intermittent fasting. Intermittent fasting itu apa? Ada waktu makan, ada waktu tidak makan. Dibagi sama mereka, ada 14 berapa? 16-8, 16-nya puasa, 16 jam puasa, 8 jamnya waktu makan. Naikin lagi sama dia. Ada nanti 18-6, naikin lagi 24, ada lagi 22-2. Jadi yang awalan itu waktu berpuasanya. Kalau Anda atau kita ngikutin puasa sunnah saja, sebenarnya itu sudah melingkupi intermittent fasting. Coba deh hitung. Ya, jangan kita tuh dikit-dikit ngekor barat, dikit-dikit ngekor barat. Padahal di Islam sudah ada. Contoh nih, kita puasa sunnah misalkan, ada puasa sunnah, puasa Senin Kamis kayak puasa Ayyamul Bid kayak, apalagi 3 bulan itu Anda sebutlah tanda kutip intermittent fasting kan, itu Masya Allah luar biasa efeknya. Contoh begini, kita nggak makan tuh puasa jam 4 sahur lah, oke? Jam 4 sahur, kemudian kita buka jam 6 sore, sudah berapa jam? 14 jam kan? Makanlah kita sebentar, kasihlah jeda waktu, kita makan sesuka-sukanya, sebanyak-banyaknya sampai pol. Katakanlah kalau judulnya balas dendam, setengah jam itu sudah kelabakan kita, nggak bisa makan apa-apa, oke? Hitung jumlah waktu kita habis itu. Artinya setengah jam nggak makan, berarti kan kita nggak makan lagi kan? Lebih lama nggak dari intermittent fasting? Lebih lama, karena ada malam. Ciptakan Allah malam untuk apa? Istirahat. Apalagi makannya waktu puasa tuh sederhana tapi berkualitas. Ya, bukan cuma sekedar makan yang tinggi gula misalkan kayak begitu. Jadi jauh lebih bagus model puasa sunnah misalkan. Ya, kalau Anda mau 3 hari berturut-turut, puasa sunnah aja 13, 14, 15. Selama 3 hari itu buka, habis itu sahur, habis buka sahur kan gitu kan. 3 hari itu bahkan kalau bisa nggak usah banyak makan. Itu intermittent fasting terbaik kalau menurut saya, gitu loh. Artinya nggak banyak asupan makan pun cuma sedikit, itu sudah detox yang sangat luar biasa. Jadi mana program intermittent fasting ini dibuat atau mungkin dari dulu sudah ada, cuma sekarang karena banyak orang kelebihan kalori, beban tubuhnya, muncullah istilah ini, jendela makan, jendela puasa, segala macam kayak gitu tuh. Padahal dalam puasa sunnah sudah cukup bagus itu. Saya didiagnosa sakit hipertensi, luka lambung, mata kering, dan autoimun. Banyak ya. Rempah-rempah apa yang saya harus minum untuk mengobati penyakit saya? Mana dulu mau diobatin? Ya, tapi saran saya, detox terbaiknya kita yaitu puasa. Coba puasa. Perbanyak dulu puasa. Jadi puasa itu obat, tanda kutip ya, pengobatan terbaik sebenarnya untuk hampir, boleh saya katakan, semua penyakit. Hampir semua penyakit ya. Jadi cobalah perbanyak untuk puasa sunnah dulu. Terus yang pertama itu. Yang kedua apa? Yang kedua, perbaiki pola makan. Perbaiki pola makan. Tapi sebelum itu,
puasanya tadi itu juga puasa emosi, ya, lisannya dijaga, hati dijaga, karena itu sangat erat kaitannya dengan kondisi kesehatan fisik kita secara umum. Itu dulu dikerjain, ya. Nanti setelah itu gimana, cari terapis atau herbalis yang bisa mengawal Anda, ya. Sebab kalau udah kayak begini biasanya masalahnya tuh bukan 1-2 macam, ya, seperti itu. Apa yang bisa kita konsumsi untuk peradangan sendi? Banyak, ya. Tapi kalau untuk nutrisinya, yang radang-radang sendi itu, kalau Bapak Ibu tahu itu nggak? Bone broth, kaldu tulang. Tulang kan biasa dimasak tuh 8 jam, 6 jam, ya. Nah, itu bagus buat asupan buat sendi, ya. Kaldu tulang. Ya, nanti kalau nggak habis disimpan aja di kulkas, karena kan bikinnya agak banyak tuh biasanya kan. Tulang kumpulin, atau kalau nggak pakai ceker juga boleh, ceker ayam, ya. Itu juga bisa pakai, atau ada sumber-sumber kolagen, ya. Kolagen itu salah satu yang sangat baik dalam menguatkan sendi dan tulang, ya. Nah, paling gampang kolagen itu ada beberapa sumber yang saya baca dari satu buku itu eggshell, cangkang telur, ya. Cuman kan kita nggak bisa makan karena kan keras. Nah, itu ada beberapa yang sudah bikin jadi tepung bubuk buat dia, kalau bisa kolagen itu. Yang kedua apa? Fish skin, kulit ikan, ya. Hantu pempek. Langsung ingat ya pempek. Kalau pempek tulang, Bu, bukan kulit. Tidak tahu, kulit apa tulang itu? Kulit, ya. Nah, itu banyak kolagen itu. Fish skin. Sama itu ceker ayam. Itu banyak kolagennya itu. Nah, itu pilihannya itu untuk nutrisinya, ya. Kemudian bisa juga Anda konsumsi rumput laut. Jadi rumput laut nanti Anda ambil, ya, segenggam lah gitu kan. Kemudian masukkan sudah yang sudah bersih tentunya, campurkan sama air kelapa, kasih madu, makan. Mineralnya itu bagus buat tulang, ya. Kemudian untuk peradangan apa yang kita bisa pakai? Banyak, ya. Kalau standarnya yang saya pakai itu kunyit jahe lengkuas serai. Kunyit jahe lengkuas serai itu, ya. Penderita diabetes apakah boleh makan kurma dan madu? Kalau Anda curiga, jangan. Curiga. Kalau Anda nggak yakin dan madunya juga nggak jelas, maka jangan, karena pasti naik itu gula darahnya. Tapi kalau Anda yakin dan jelas kurmanya bagus, madunya benar, maka makanlah. Tapi jangan seperti orang normal makan, ya. Insya Allah nggak apa-apa. Artinya apa? Dikurangi jumlahnya yang dimakan itu. Bagaimana mengatasi susah tidur? Salah satunya adalah mengurangi screen time ini, HP. Perbanyak sun time, melihat langit, sky time. Itu bagus tuh, ya. Itu yang pertama. Banyak ini kalau dibahas semua panjang ini, ya. Kemudian apa lagi? Dicapekkan dirinya. Dicapekkan, misalkan Anda lari, jogging atau apalah sifatnya, akhirnya tubuhnya letih sendiri, nanti capek, pasti akan tidur sendiri itu. Syaratnya salah satunya jangan banyak radiasi, salah satunya. Karena apalagi yang banyak kita bisa pakai untuk bisa bikin tidur, ya. Bekam itu bisa bikin rileks tidur, bekam, ya, di samping manfaat yang lain, ya. Kemudian pala, buah pala itu juga bisa pakai itu. Mengkonsumsi madu, garam dan air sebaiknya pagi, siang, malam. Bagusnya sih kalau saran saya pagi atau siang, karena itu main mineral.
Kalau malam hari itu sebaiknya jangan terlalu banyak. Kalau ini sih boleh tidak masalah. Cuman kalau kita ada aktivitas bagusnya pagi dan siang. Ya. Rumput laut itu, nih saya kasih resep buat glowing, biar anu juga ini. Kemudian juga kalau ada luka-luka, maaf kayak borok apa itu namanya? Gitu-gitulah, koreng apa gitu tuh. Jadi caranya begini. Rumput laut itu pertama Anda beli dulu. Ya. Yang pertama. Minta sama kawan boleh. Mana aja lah, mana suka. Nanti Anda blender dia. Ya, rumput laut tadi lalu campurkan dengan madu. Ya, itu buat muka jadi pasta dia kan. Di pasta tuh diolesin sini muka. Buat kepala, buat rambut kuat ya, dan enggak rontok juga bisa pakai itu rumput laut. Kemudian flek-flek juga bisa pakai itu. Luka-luka dia bisa pakai juga itu rumput laut itu. Karena rumput laut itu ada lebih dari 80 atau 90 mineral seingat saya. Ya di rumput laut itu bagus sekali, masya Allah. Ya jangan dimakan waktu Ramadan doang. Ya. Jadi es campur. Kadang-kadang kita merendahkan gitu loh. Cuma sekedar gitu doang manfaatnya gitu kan. Cincau juga sama. Padahal itu Anda datang supermarket, itu makanan Ramadan tuh banyak bagusnya ya. Cincau, apalagi itu, selasi, tape, ya. Itu masya Allah tuh manfaatnya luar biasa buat bersih badan ya, seperti itu. Jadi meniran belinya di yang jual. Dengar-dengar dia bagus buat kanker, iya. Setahu saya bagus. Nanti coba dilihat meniran itu apa. Dia daunnya kecil itu, ya kan? Kayak rumput kan? Nah itu yang dulu saya pernah dapat ilmunya dari guru saya, kunyit dicampur meniran. Nah itu jadi obat kanker itu. Ya, jadi dengan perbandingan saya tuh 1:1. Ya, kunyit dan meniran kalau nggak salah. Perbandingan saya lupa tapi kurang lebih 1:1. Ini orangnya lucu kali ya. Lalu dok, nah nih jangan ketawa ya, jangan ketawa. Ikan apa yang baik untuk perempuan? Nah. Coba jangan ketawa ya, bilang ketawa. Makin siang kayaknya perlu ngopi. Saya nggak tahu maksudnya apa gitu loh. Emang fungsinya apa? Ikannya ikan lah. Ikan. Nah, ikan itu kalau kita bicara itunya, kandungannya kan banyak tuh. Ada albumin, ada omega 3, segala macam lah gitu tuh. Kalau salah satu guru saya itu dia ambil albuminnya itu dari ikan toman. Ikan toman itu saudaranya gabus. Saudaranya, dia mirip-mirip kan? Cuman orang bilang itu fish monster, agak-agak serem bentuknya. Ya. Tapi dia albumin dia bagus. Nah, di bawahnya itu yang saya ketahui, mungkin ada banyak perbandingan lah yang lain. Yang saya ketahui itu adalah gabus. Ya, makanya sekarang banyak tuh jualan tuh albumin toman, albumin gabus gitu loh. Nah itu albumin tuh sangat baik buat recovery cell. Ya. Kemudian apalagi minyaknya, ya. Makanya kalau ada seorang dokter di Jepang itu dia mengatakan bahwa ikan itu bagusnya dimakan semuanya. Bahkan sisiknya ikan itu tinggi kolagennya. Sisiknya ikan. Cuman kita nggak bisa makan kan? Ya kecuali ditumbuk. Dihancurkan, nanti bubuknya itu Anda campurkan dengan itu kolagen, kalsiumnya tinggi, bagus. Bahkan tulang ikan pun tinggi kolagen, beneran. Cuman tadi karena kebiasaan kita tadi itu ya makannya ya dagingnya doang. Nah, jadi kalau apa namanya mau dapatkan secara utuh itu tadi yang tinggi protein, tinggi albumin ya, dan
Kalau bisa ikan fresh. Ikan fresh itu maksudnya apa? Bukan ikan beku. Ya. Naik lagi tahtanya ikan yang hidupnya bebas, bukan ikan yang hidupnya di kolam. Kalau mau naik tahtanya lagi, ya. Maksudnya apa lebih bagus? Berarti ikan di kolam bagus nggak? Ya dibandingkan ikan yang hidup di sungai dan laut, bagusan ikan laut, gitu loh maksudnya. Ya, seperti itu. Jadi ikannya apa yang baik untuk perempuan? Ikan mana aja. Tadi janjinya nggak ketawa loh, ketawa dosa. Dokter, saya dari kecil selalu atau sering lakukan hampir tiap hari makan yang asam-asam atau asinan. Misalnya mangga, kedondong, juga sering makan mie. Usia saya sekarang 60 tahun. 60 tahun lah ini. Untuk menyeimbangi makanan yang sudah masuk tubuh saya apa ya Pak? Kalau banyak sampah tanda kutip yang kita makan, ya puasa itu solusinya. Itu dulu. Ya, puasa itu detoksifikasi terbaik. Ingat kata-kata saya. Makanya kita tuh beruntung sekali ada syariat puasa. Wallah beruntung sekali. Mungkin kalau nggak ada puasa Ramadan, nggak ada puasa kita setahun itu beneran. Susah loh puasa Senin Kamis itu. Nggak semua orang bisa ngerjain. Makanya karena itu kalau saya katakan puasa Ramadan itu rahmatnya Allah untuk kita supaya sehat. Sebulan di stok puasa gitu. Kalau enggak 12 bulan itu makan aja isi pagi siang malam. Ya, seperti itu. Makanya waktu puasa itu kita sudah bahagia banget menyambut kedatangan itu kan sahabat kan begitu. Karena nggak pusing lagi mikir makan. Ya, sibuk dengan ibadah saja. Saya kasih resep bagus ini. Biar fit. Ya. Nanti Anda minum air kelapa tuh, kasihlah madu ke air kelapa tadi, lalu setelah minum air kelapa itu Anda makan telur, ya, karena telur rebus boleh, telur setengah matang boleh, ya, karena bakteri-bakteri pada kelapa itu dia, setahu saya pelajarin itu suka banget dengan protein, itu power tuh dapat tuh nanti tuh, jadi makan kelapa, minum kelapa sama daging-dagingnya sama telur semuanya ya, nggak kuningnya doang. Kalau bapak ini dicerita kalau saya tidak enak badan saya minum 7 butir habatus sauda plus air kelapa, boleh juga, tergantung anu kita ya, sesuaikan saja. Madu pahit itu gimana? Ya pahit rasanya. Dia tanya apanya? Saya pribadi nggak tahu ya madu pahit itu apakah betul-betul dari nektarnya yang pahit. Saya nggak tahu. Dan saya nggak mau berasumsi. Ya, mungkin ada, tapi mungkin wallahualam juga nggak ada. Saya nggak tahu. Karena bisa jadi madu kayak begitu juga ditambahkan dengan tambahkan sambiloto jadi pahit gitu loh. Saya nggak tahu. Ya. Kalau memang ada dan memang sumbernya dari pahit itu ya alhamdulillah. Tapi kalau enggak mungkin ya dan campur-campuran mendingan gak usah minum. Karena setahu saya madu itu manis. Kalaupun tidak manis dia asam. Ya, itu yang saya tahu. Bagaimana cara mengatasi penyakit cacar air? Cacar itu kan penyakit virus, istirahat aja. Ya, makan yang bagus ya. Air kelapa, kemudian rimpang-rimpang ya, makan protein, insya Allah cepat ya. Supaya tidak ada bekasnya gimana? Jangan dikopek, jangan diituin apa tuh? Kalau pas dia lagi melentung-melentung itu kan kadang-kadang kan apa gitu tuh nggak tahan untuk tidak, itu biasanya nanti akan muncul bekas atau luka. Ramuan agar mens tidak terlalu lama, mens kadang sampai 3 minggu. Saya nggak tahu, harus dicari tahu sebabnya dulu, ya. Karena kalau mens bermasalah itu juga ada penyebab yang harus kita cari tahu. Kalau tanda kutip cuman sekedar kasih ramuan bisa aja, dan ramuan itu sudah lama banget saya share. Namanya Ultimate Kunyit, serai, kunyit, kasih jeruk nipis, ya. Tapi itu habisnya itu pukul rata saja. Saya nggak tahu sebabnya apa, cari tahu sebabnya dulu.
Saya mau bertanya tentang jam tidur. Kalau normalnya jam tidur itu malam dan organ-organ tubuh kita itu istirahat. Bagaimana dengan kami para medis yang harus malam harus terjaga? Beda bab. Dan Anda kan yang para medis kan gak tiap hari kerja malam. Iya kan? 1 bulan itu ya ada waktunya lah kerja malam. Karena saya juga dulu pernah kerja malam. Waktu jadi masih di UGD pernah gitu loh. Kan gak tiap hari. Ya, kalau lagi waktu kerja ya udah kerja aja. Ya, enggak masalah. Tapi kalau bisa dapatkan kerja yang tidak ada shift malamnya lebih bagus kalau ada. Tapi kalau tidak ya sudah niatkan ibadah, kerja, nikmati saja lah itu. Tapi malam hari waktu bekerja tadi jangan nyampah, itu aja pesan saya. Karena biasanya malam-malam tuh bawaannya pengen makan nasi goreng, mie segala macam, kan itu yang nggak benar menurut saya. Jadi kalau Anda biar shift malam itu berenergi, ya air putih, air madu, garam segala macam gitu-gitulah. Kemudian buah-buahan, jadi tetap bekerjanya fit. Atau perlu Anda bawa misalkan telur gitu kan, telur rebus atau segala macam sehingga dapat asupan protein. Jangan terlalu banyak yang tinggi karbohidrat setahu saya. Ini kayaknya minta pembenaran gitu. Entahlah, tapi mudah-mudahan pertanyaannya sesuai dengan harapan. Kalau habis makan mie instan, kenapa harus makan mie instan? Terus minumnya kopi hitam. Bisa merusak usus, katanya bisa bolong-bolong. Ya kenapa makan mie instan? Ya, coba dikurangi di rumah mie instan itu. Ya, namanya juga instan. Ya, kalau mau makan mie, kalau pengen makan mie gimana? Ya carilah mie yang sekarang sudah mulai banyak mie sehat kok. Ya, banyak kok. Dan kalaupun pengen, coba dikendalikan rasa itu. Jangan selalu diikutin terus, tidak baik. Kata orang tua tuh, ya. Semua apa yang dipengen makan, semua makan. Nah, kopi hitam sudah sering saya jelaskan. Kalau kopinya kopi bener kopi, biji kopi digiling jadi bubuk kopi, lalu Anda minum seduh pakai air panas, itu tidak apa-apa. Tapi yang saya maksud di sini kalau dia minumnya adalah kopinya saset, kemudian ada gula pasirnya dan itu bukan kopi, itu tidak benar. Bukan nggak benar, nggak bagus buat tubuh kita, ya. Putri saya umur 12 tahun terkena sinusitis. Udah sering saya share ini sinusitis ini. Pakai, dan sudah bagian sudah tahu yang pakai bonggol nanas itu lah. Bonggol nanas di blender sama habatus sauda. Bonggolnya dihancurkan pakai blender, campurkan dengan habatus sauda yang serbuk, minum 2 kali sehari. Banyak lagi resep yang lain, tapi itu yang biasa saya pakai, ya. Kalau makan rujak berbagai buah, apa nih? Kalau makan rujak berbagai buah, kalau memakai gula merah merusak kandungan. Sebenarnya kalau rujak gula merah itu, ya saya nggak tahu ya. Kayaknya juga pakai gula pasir atau karamel gula merah. Makanya harganya murah. Sebab kalau yang rujak beneran, kalau Anda yang pernah pergi ke Medan, itu ada rujak Medan itu kan dia pakai gula aren batok itu. Ada masalah sebenarnya kalau itu, ya. Tapi kalau gula merah beneran yang karungan plastik gede-gede banyak itu, setahu saya kayaknya juga sudah campur sama gula pasir itu, kayaknya, ya. Jadi kalau mau makan pun jangan terlalu banyak itunya tuh, bumbunya itu, ya, seperti itu. Bagaimana caranya membiasakan mandi subuh? Ya mandilah waktu subuh, jangan waktu siang. Kalau mandi siang, caranya gimana? Ya mandilah. Tapi mandi sebelum subuh itu bagus, ya. Cuma mulai dibiasain. Karena waktu itu kan dingin, ya. Jadi ibu-ibu kalau mau tadi tubuhnya tetap fit juga, mandi subuh itu tidak masalah, bagus. Tidak ada hubungan sama rematik sih, nggak sih.
Karena setiap habis mandi subuh selalu kena flu dan meriang. Kayaknya bukan salah mandinya, ya. Kayaknya sih ya. Karena kan saya nggak tahu nih, beliau nggak ngasih tahu bagaimana kondisi beliau, saya nggak tahu. Tapi setahu saya bukan karena mandinya. Apa efek jangka panjang jika sering minum perasan lemon di pagi hari? Lemon ini kalau secara sifat dia kan dingin, ya, dan dia punya efek buat hipotensif juga. Jadi kalau orang yang nggak kuat tubuhnya, artinya lambungnya, dia terus merum itu, ya lambungnya bisa luka lama-lama. Ya, jadi kalau saran saya mendingan Anda tukar aja, gonta-ganti. Minum lemon sekali-sekali oke, besoknya jahe, besoknya apa gitu, kalau nggak ada penyakit, ya. Itu menurut saya lebih bagus. Jadi tubuh kita tuh banyak sekali mendapatkan asupan, ya, asupan minuman, makanan yang sehat gitu loh. Kadang kalau saya butuh lemon, kadang-kadang tubuh saya minta bikin minuman asam gitu, saya bikin lemon, ya, campurkan madu, campurkan garam, ya, supaya perutnya nggak kosong, dan habis itu biasanya saya langsung makan, gitu, seperti itu.